Jadi kalau gitu kakak bisa pilih yang bagian sini, nanti ada tulisannya buat desain. Saya pilih kak. Ya. Jadi ukurannya berapa ya kak? Ukurannya karena kita akan belajar untuk membuat poster, jadi kita akan menggunakan ukuran yang 42 kali 59 cm, yaitu yang poster. Jadi kita poster. Itu sudah. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu. Jadi di sini ada tab desain ini fungsinya untuk kakak memilih desain dari kanvanya. Jadi kakak bisa menggunakan template. Jadi kakak nggak perlu edit dari awal. Jadi kakak bisa menggunakan template. Di sini ada contohnya. Ini kosmetik dan ada pewarnaan. Jadi ini bisa kakak pakai kalau kakak mau menggunakan template. Tapi kali ini saya akan mengajarkan kakak mengedit dari awal dan juga menggunakan template. Lalu setelah itu di bawah tab desain ada tab elemen. Ya, bisa dilihat kan? Ini kalau tab elemen ini di sini ada bagian untuk kakak memilih untuk dari posternya, terus ada kayak akun, bentuk awan, bingkai. Berarti ini untuk tambahan di posternya pak? Iya betul, untuk hiasan. Lalu setelah itu di bawah elemen ada teks. Teks ini untuk kakak menambahkan berbagai macam teks yang akan kakak tambahkan di posternya. Misalnya ada judul, ada subjudul, terus ada teks isi. Terus setelah itu di bawahnya lagi ada tab keep mirror. Kalau keep mirror ini biasanya digunakan oleh editor yang sudah profesional. Jadi mereka akan menyimpan hasil elemen-elemen mereka ke dalam tab ini. Jadi nanti ketika mereka membuat poster, mereka akan mempunyai ciri khas tertentu. Jadi tanpa perlu posternya diberi nama atau apa, orang akan tahu bahwa poster ini adalah buatan orang-orang tertentu karena mereka sudah mempunyai ciri khas. Lalu di bawahnya ada unggahan atau upload. Di sini kakak bisa mengupload gambar, foto, video, dan audio. Semisal kakak punya template background, icon, atau audio dari luar Canva, kakak bisa upload dari sini supaya bisa digunakan untuk mengedit poster kakak. Lalu kita akan coba langsung buat. Ini langsung kemana pak? Karena kita membuatnya dari nol, kita pilih ke bagian elemen. Ya. Di sini banyak elemen. Kakak bisa pilih salah satu elemen. Mungkin kita pilih yang bentuk dulu. Kita pilih yang simple. Ya, ini sudah pak. Lalu kakak scroll ke bawah. Di sini ada bentuk. Oke, setelah itu kakak bisa pilih sesuai keinginan kakak. Misalkan kita coba buat judul dulu. Kita buat judul, jadi kita pilih yang ini supaya nanti ada pembeda untuk judul dan latar belakang dari si posternya. Oke, bisa? Oke, setelah itu kita pilih warnanya. Karena ini posternya kita buat yang sederhana, kakak boleh pilih sesuai warna keinginan kakak. Misal kakak mau membuat dengan tema yang cerah atau tema monokrom seperti hitam putih, kakak boleh pilih sesuai keinginan kakak. Berarti bebas? Ya, kakak boleh bebas berkreasi pak. Sebagai tambahan, sebelumnya saya ada Google Drive untuk elemen-elemen tambahannya. Mungkin bisa saya gunakan sampai data. Kakak share lewat mana ya? Oh, ini sebentar ya pak.
kakak pernah dengar kayak dari teman-teman kakak atau dari sosial media tentang aplikasi Canva ini? Sebelumnya pernah lihat di iklan sosial media aja sih kak. Gitu. Nah kakak kalau dari pengetahuan kakak, Canva itu gimana kak? Kalau menurut kakak? Karena saya baca di iklan sosial media aja paling dia untuk mengedit poster-poster kartun atau beberapa buat media-media sih. Itu doang yang saya tahu. Cuma saya belum pernah pakai atau nyobain di ini. Ini baru pertama kali soalnya. Nah, kakak mungkin boleh di-share dulu ya nomor WhatsApp-nya. Boleh kak, ada di 0812 0812 1946 1945 1898. 1898. Oke, saya setelah belajar akan saya kirim dulu berarti. Oke, sudah kirim mungkin bisa kak. Saya bisa ya. Setelah membuka, di sini akan ada dua pilihan, yaitu ada icon dan background. Bisa berikan nama kak. Sekarang kita karena untuk dasarnya jadi kita akan pilih background dulu. Ya, di sini ada beberapa pilihan background. Mungkin kakak bisa pilih sesuai kreasi kakak mau yang mana. Nanti setelah kakak pilih, bisa kakak lihat di bagian atas fotonya, kakak pencet, kakak klik, lalu klik yang download. Saya bebas pilih yang mana kak? Ya, ini sesuai kreasi kakak. Kakak boleh bebas berkreasi. Jadi pilih mana kak? Ini ya, titik tiga di kanan atas. Misal kakak pilih ini, Iya. kakak bisa klik di sini, lalu ada klik download. Ini saya download. Ya. Ini backgroundnya harus satu atau bisa lebih dari satu kak? Kalau untuk poster, karena dia akan menjadi latar belakang, jadi backgroundnya cukup satu aja. Satu aja. Ya. Kalau untuk dengan dari satu mungkin bisa ikonnya karena icon itu nanti digunakan oleh kakak untuk menghias sebagai elemen tambahan dari posternya supaya posternya itu lebih menarik. Sudah. Oke, Kalau udah sudah gimana? sebelum kita pilih yang icon dulu kak. Nanti biar kita tidak perlu mengulang lagi, jadi kita bisa fokus ke Canva-nya. Ke icon. Ya, aku pilih yang bagian icon. Jadi 10 menit tadi. Kakak boleh bebas pilih yang mana aja kak. Ya. Nah ini pilih satu atau bisa Kakak boleh bebas pilih berapa. maksimalnya berapa kak? Kalau untuk maksimal sebenarnya nggak ada kan, cuma karena ini poster untuk menarik orang lain, jadi lebih baik itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Mungkin boleh kakak boleh pilih 2 atau 3 gitu. Kita akan belajar basicnya untuk kakak aja, jadi nanti setelah dari sini kakak bisa belajar lagi. Ini saya sudah download juga. Bisa belajar lagi. Lalu kita balik ke tab Canva mereka. Kembali ke Canva. Ya. Untuk yang untuk tadi boleh dilihat aja kan. Ya. Setelah itu kakak pilih yang dekat di sini ada unggahan. Unggahan. Ya, kakak klik. Terus kakak pilih yang unggah file. Unggahan. Ya. Sudah kak? Sudah. Oke, lalu setelah kakak pilih unggah file, kakak bisa pilih foto yang tadi kakak pilih. Ya, contohnya ini. Ini adalah foto yang sudah saya download. Saya klik buka. Nanti fotonya akan muncul di sini di tab unggahan ini. Berarti pertama yang diunggah untuk media ininya kak harusnya dengan background. Boleh kakak mau yang dari background. Kalau sudah gimana kak? Kalau sudah kakak bisa klik bagian background yang di sini, kakak klik aja. Ya. Nah, sudah muncul di poster.
Oke, setelah background sudah muncul di posternya, kakak bisa klik di bagian background yang tadi, lalu kakak bisa lihat di kanan kiri di setiap sudut ini ada bulatan lingkaran seperti ini. Ya. Ya, ini bisa untuk memperbesar dan memperkecil ukurannya. Kakak bisa diklik kiri, lalu kakak geser sebagai untuk memperbesar. Berarti ini di full size kak? Iya, boleh diperbesar. Ini akan menjadi apa yang Kalau sudah gimana? kalau sudah, itu kita bisa memakai lagi ke yang tadi. Ya. Lalu kakak pilih yang icon yang sudah kakak download, yang sudah ada tadi. Berarti saya download satu lagi. Nggak perlu download kak, kakak bisa langsung memakai lagi. Oh, bisa. Iya. Lalu kakak boleh langsung download aja. Jadi semuanya ya kak? Iya, Sudah semuanya. ya. Iya. Kalau untuk uploadnya satu per satu ya kak, nggak bisa upload langsung ya. Gimana sudah kak? Sudah. Sudah di-upload. Oke, setelah sudah di-upload, kakak bisa klik lagi seperti tadi. Kakak bisa klik tadi. Lalu filenya akan muncul di bagian posternya. Nah ini udah muncul. Nah, setelah sudah muncul, kakak boleh geser posternya, maksudnya elemennya ke bagian yang kakak inginkan. Kalau biasanya poster itu ada di bagian kanan bawah atau kiri bawah. Nah seperti ini kak. Ya, boleh. Di bagian kirinya kak, kayaknya ada ikonnya, gitu. Ya. Lalu boleh kakak geser ke bagian kanan bawah atau kiri bawah. Ya, itu boleh. Yang ini saya hapus kak. Ya, itu sekarang ke download. Ya. Lalu setelah itu karena di sini belum ada judulnya, jadi kita bisa tambahin judul ya. Bagian Di teks. ya, bagian teks. Nah, lalu kakak klik yang tambahkan judul. Setelah itu kakak mungkin bisa tambahkan judulnya di sini, karena ini sebagai sesuatu kan kita mungkin tambahkan aja judulnya poster. Nah ini saya ketik poster aja. Ya, boleh. Poster. Ini kalau judul ini ditaruh di bagian mana kak? Kalau judul, kalau untuk poster biasanya itu di bagian atas singkat. Jadi nanti ketika orang melihat posternya, dia akan melihat bagian atas ini. Kalau segini kak ukurannya cukup gak? Mungkin bisa lebih perbesar lagi biar orang yang melihat itu jadi lebih mudah. Bisa geser yang ini, yang ada di kanan di sudutnya. Kalau bisa Ini cukup. ya itu cukup. Lalu kakak bisa tambahin subjudulnya. Ya, subjudul di sini biasanya kalau untuk subjudul orang-orang itu akan menambahkan slogannya. Ya, contohnya slogan kayak semakin murah semakin bagus barangnya gitu misalkan. Kalau untuk orang-orang yang berjualan. Berarti ini saya isinya sesuai kemauan saya. Iya, boleh. Karena di sini contoh aja nih, saya tambahkan kalimat ada harga, ada kualitas. Seperti ini kak. Iya betul. Lalu kakak boleh sebenarnya bebaskan kalau untuk subjudul boleh di mana aja. Ya. Tapi karena supaya memudahkan para pembaca yang melihat posternya, kita bisa tambahkan di bawah sini. Di bawah Di bawah judul, ya betul. Mungkin kalau sudah gimana kak? Apa tambahin icon lagi atau gimana? sebenarnya kalau untuk basicnya itu aja sih kak, cuma kalau kakak misalkan mau menambahkan icon atau semacamnya tadi itu boleh, cuma karena di sini waktunya
juga sudah tahu cara menambahkan elemen untuk posternya. Lalu kakak juga sudah tahu cara untuk memperbesar dan memperkecil bagian yang ada di posternya. Lalu kakak juga sudah bisa menambahkan background untuk menjadi posternya. Lalu untuk kakak, apakah ada kakak merasa kesulitan saat mengedit poster ini, atau ada yang kakak ingin tanyakan, atau gimana Pak? Terima kasih, dari kakak juga penjelasannya jelas, pelan-pelan, jadi saya mudah paham dan mudah sih. Gitu. Baik, kalau begitu Kalau untuk saya gimana kak? oh ya, kalau untuk nge-save kakak bisa klik CTRL sama SMA. Ya, terus juga di Canva itu dia ada fitur auto save Kak. Jadi ketika kakak sudah memilih seperti ini, itu akan ke save di database-nya dari Canva-nya. Jadi semisal kakak sedang mengedit dan mati lampu, terus laptopnya mati, poster yang kakak buat itu nggak bakal hilang. Jadi setelah kakak buka lagi, kakak bisa klik yang ada di sini, yang di atas. Ini ada menunya, Yang di titik 3 kak? yang sudah tiga. Lalu di situ akan ada di bagian di bawahnya berada ada yang namanya proyek, yang gambar proyek. Lalu di situ akan tersimpan proyek poster yang sudah saya kakak buat. Misalnya seperti ini. Tadi kan saya sudah sampaikan cara membuatnya. Di sini ada poster. Kakak kalau misal kakak aplikasinya tutup, mati lampu, kakak bisa buka lagi dari situ. Nanti setelah kakak buka dia akan memunculkan gambar yang sudah kakak edit. Ya, jadi seperti itu Pak. Nanti ini udah save auto ya? Iya, ini sudah auto save Kak. Lalu untuk perasaan kakak hari ini setelah belajar cara mengedit Canva, perasaan kakak gimana Pak? Apakah senang jadi bisa akhirnya bisa ngedit lagi atau gimana? Senang sih, karena ini hal baru buat saya setelah kejadian yang menimpa saya, jadi saya pembelajaran yang senang juga. Itu oke, dari lalu karena pembelajaran yang sudah selesai, mungkin kita bisa tutup lagi aja ya Kak. Jadi nanti setelah dari sini mungkin kakak bisa belajar lagi secara mandiri, karena kan kakak sudah tahu caranya, jadi sudah tahu pakai basic-nya. Jadi kakak bisa memperdalam skill kakak lagi ke depannya. Jadi kalau untuk kita langsung close kampanye itu nggak apa-apa, karena dia udah pesan di akunnya. Jadi sisa kakak nanti mau edit dari lagi juga bisa. Saya udah dapat sih. Oke. Kalau itu karena pembelajaran sudah cukup, jadi